Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi desain percetakan. Materi ini sebenarnya adalah KI 3.9 mengevaluasi desain berbasis bitmap dan vektor. Ini sebenarnya adalah bagian dari pembelajaran di semester 1, cuma karena semester kemarin belum selesai, jadi kita selesaikan di semester 2 ini. Nah, jadi pada KI 3.9 ini intinya adalah tentang bagaimana mengevaluasi desain berbasis bitmap dan vektor. Jadi kita akan fokus ke bagaimana membuat sebuah desain yang berbasis bitmap dan vektor. Nah, jadi fokusnya adalah di bagian produk dari yang dihasilkan oleh percetakan. Nah, jadi dalam industri percetakan itu sebuah industri yang bergerak dalam bidang advertising atau periklanan. Kemudian yang produk yang dihasilkan utamanya adalah memvisualisasikan sebuah ide dari klien untuk dapat dijadikan sebuah produk yang bernilai secara materi. Nah, jadi permintaan orang itu tentang permintaan orang untuk membuat sebuah produk. Nah, bagian percetakan ini adalah membuat media cetak berdasarkan permintaan dari orang-orang tersebut, permintaan dari klien. Jadi industri percetakan ini adalah industri yang bergerak dalam bidang periklanan utamanya. Kemudian di sini akan Bapak bagi untuk produk yang dibahas itu akan Bapak bagi menjadi dua, yaitu percetakan dalam skala yang besar dan percetakan dalam skala yang kecil atau menengah. Jadi untuk yang pertama ini yang skala besar dulu. Skala besar dalam percetakan itu maksudnya adalah percetakan yang menggunakan mesin-mesin besar untuk membuat media cetak yang juga memiliki ukuran yang besar. Jadi salah satu mesin yang digunakan adalah plotter. Plotter itu adalah mesin cetak untuk ukuran yang besar, dan biasanya perlu tenaga khusus atau orang-orang yang memang ahli di bidangnya dalam penggunaan plotter ini. Tujuannya untuk menciptakan sebuah media cetak yang punya skala menengah sampai besar untuk digunakan sebagai media iklan atau advertising yang dapat dilihat oleh banyak orang. Nah, ini contohnya adalah bentuk dari plotter. Jadi plotter itu bentuknya seperti printer, tapi ukurannya jauh lebih besar. Panjang plotter itu yang untuk ukuran yang besar sekitar 5 meter dengan media cetaknya 3 meter. Nah, jadi panjang mesinnya ini dari sini ke sini panjangnya sekitar 5 meter, sedangkan media cetak yang ada di dalamnya sini adalah 3 meter. Plotter itu sebuah mesin yang menggunakan tinta cair. Jadi di bagian dalam sini itu akan menyimpan tinta yang kemudian disalurkan melalui headprint. Headprint itu seperti ini bentuknya yang ada di sini. Jika kalian pernah membuka printer, itu headprint ini adalah bentuknya seperti cartridge dalam printer. Nah, jadi cara kerjanya sama persis dengan printer. Bahan cetak diletakkan di bagian di papan ini, kemudian file cetaknya dimasukkan ke dalam komputer yang mengontrol plotter ini. Kemudian headprint ini akan bergerak untuk mencetak gambar yang diinginkan. Nah, plotter ini menggunakan tinta cair. Kemudian bahan cetak yang digunakannya adalah front light dan backlight. Kemudian juga ada stiker seperti vinyl dan one way. Nah, contoh yang digambar ini adalah front light. Front light ini adalah bahan cetak berbentuk seperti kain terpal yang digulung di bagian bawah sini, kemudian ditarik untuk kemudian dicetak di bagian yang warna putih ini. Backlight juga sama, secara tekstur backlight dan front light terlihat mirip, cuma untuk penggunaannya yang beda. Untuk front light itu biasanya digunakan untuk mencetak spanduk, baliho, banner, dan lain-lain, sedangkan backlight itu digunakan untuk membuat neon box. Nah, neon box itu biasanya ada di depan-depan tempat yang buka sampai malam. Jadi kalau ada tempat misalnya counter HP atau praktek dokter, biasanya di depan rumahnya ada neon box yang bertuliskan nama dari tempat tersebut yang biasanya diterangi dengan lampu. Nah, bahan backlight ini digunakan dalam pembuatan neon box tersebut karena bahan backlight ini bisa memancarkan cahaya yang lebih terang dibandingkan front light jika kita sinari dengan lampu. Kemudian front light ini bahan paling standar dalam pembuatan percetakan dengan menggunakan plotter. Kemudian ada juga stiker vinyl dan one way. Nanti juga akan kita lihat contoh-contohnya.
Nah, produk-produknya antara lain misalnya seperti spanduk, banner, backdrop, baliho, dan juga stiker. Perbedaannya apa aja? Kita mulai dari spanduk dulu. Spanduk itu media informasi cetak yang biasanya terbuat dari frontlight dengan format yang memanjang ke samping. Nah, spanduk itu biasanya digunakan dengan cara digantung di tempat yang mudah dilihat. Jadi penggunaan spanduk itu biasanya digantung atau ditempelkan pada tempat yang mudah dilihat oleh orang. Karena tujuannya adalah menyampaikan informasi. Informasi itu bisa dalam bentuk peringatan, bisa bentuk layanan masyarakat, bisa juga iklan, undangan, atau informasi acara. Nah, di samping ini adalah contoh dari spanduk yang isinya berupa tentang layanan masyarakat. Jadi spanduk itu media cetaknya berbentuk memanjang atau landscape dan digunakan dengan cara digantung. Apa bedanya spanduk dengan banner? Nah, kalau banner itu biasanya formatnya berdiri walaupun bahan yang digunakan untuk membuatnya sama. Misalnya kita sama-sama menggunakan frontlight, tapi kalau banner biasanya digunakan dengan cara didirikan atau memakai rangka. Nah, contohnya di sini ada banner yang berdiri. Biasanya banner ini informasinya lebih detail daripada spanduk. Kalau informasi yang digunakan sama, anggap saja kita membuat sebuah banner dan spanduk dengan tema yang sama. Biasanya informasi yang dicantumkan di dalam banner akan lebih rinci atau lebih detail daripada spanduk. Kemudian tema pada banner biasanya promosi produk, layanan masyarakat, alur proses, dan lain-lain. Promosi produk biasanya kalau kalian masuk ke tempat-tempat yang menjual suatu produk, misalnya anggap saja seperti toko HP, kalau kalian melihat banner, nah itu bannernya akan berisi tentang promosi produk tertentu. Layanan masyarakat ini biasanya bisa kalian temui di rumah sakit. Kalau kalian masuk ke rumah sakit ada menemui banner, biasanya isinya kalau tidak layanan masyarakat maka bisa juga alur proses. Nah, jadi informasi dalam banner ini bisa lebih detail. Kenapa lebih detail daripada spanduk? Karena spanduk itu umumnya ditempelkan di luar ruangan atau di outdoor. Jadi informasi yang ditampilkan di spanduk itu harus cukup bisa dimengerti dan bisa dipahami dalam waktu singkat. Jadi kalau memuat sebuah informasi adalah yang diletakkan di spanduk biasanya intinya saja. Sedangkan kalau banner kita bisa jabarkan lebih, karena kalau orang melihat spanduk sambil berjalan, misalnya sambil naik motor atau naik mobil, kalau melihat spanduk orang tidak bisa berhenti dalam waktu yang lama. Jadi informasi yang diletakkan di spanduk itu biasanya cukup detail-detailnya saja. Sedangkan untuk banner, karena banner ini biasanya diletakkan di dalam ruangan, orang bisa membaca detail-detailnya secara lengkap. Makanya informasi dalam banner ini biasanya lebih lengkap daripada di spanduk. Kemudian ada backdrop. Backdrop ini biasanya digunakan sebagai latar belakang atau background sebuah acara atau studio foto. Jadi backdrop ini biasanya dibuat latar belakang acara, seperti contohnya di gambar itu. Kemudian juga ada backdrop yang digunakan untuk berfoto atau biasanya disebut dengan photo booth. Nah, jadi backdrop ini pada umumnya informasi yang ada dalam backdrop cuma judul acara atau tanggal atau tempat. Nah, kemudian jika ada bintang tamu atau pembicara dalam sebuah acara, di backdrop juga akan diletakkan informasi tersebut. Kemudian backdrop juga biasanya digunakan untuk berfoto. Jadi peletakan huruf atau tulisan dalam backdrop itu biasanya harus lebih tinggi daripada orang-orang. Jadi kalau tinggi kita rata-rata sekitar 150-170 cm, artinya setinggi itu di dalam backdrop harus dikosongkan. Misalnya di sini. Nah, di bagian sini harus dikosongkan karena ini akan menjadi tempat berdiri orang-orang. Kemudian tulisannya ditaruh di atasnya biar bisa kelihatan saat difoto. Kemudian ada lagi baliho. Nah, jadi apa bedanya misalnya spanduk, banner, backdrop, dan baliho? Kalau baliho ini bentuknya seperti banner. Biasanya itu berdiri formatnya dan menggunakan rangka khusus. Jadi rangka baliho itu biasanya sudah ada di pojok-pojok kota. Biasanya rangka baliho itu diletakkan di tempat yang strategis dan mudah dilihat karena ukurannya besar. Untuk penggunaan baliho itu kurang lebih dengan spanduk dan banner, yaitu misalnya untuk iklan, informasi acara, undangan, layanan masyarakat, ataupun peringatan. Contohnya di sini adalah peringatan. Kemudian ada juga stiker. Stiker tadi ada dua, stiker vinyl dan stiker one way.
Contohnya itu dua jenis stiker yang biasa digunakan pada mesin plotter. Stiker vinil itu stiker yang dicetak stiker vinil itu adalah tipe stiker yang tahan air dan tahan panas. Tahan panas di sini bukan berarti tahan api, tapi tahan sinar matahari dalam waktu yang lama. Nah, biasanya dicetak stiker ini digunakan pada kendaraan bermotor atau benda-benda yang ditempelkan di luar ruangan. Nah, contohnya di sini ada mobil, di bagian luarnya ditempeli stiker vinil, gambar seperti ini. Kenapa ditempel stiker bukan di cat atau dipakai airbrush? Karena biasanya tempel-tempelan seperti ini bersifat sementara, jadi akan ada kemungkinan gambar tersebut dilepas. Nah, ketika dilepas, jika kita menggunakan stiker, gambar itu bisa diganti lagi dengan gambar yang lain. Tapi kalau kita menggunakan airbrush atau cat, itu akan bersifat permanen. Kemudian ada juga stiker one way. Stiker one way adalah stiker yang kalau kita lihat secara dekat, stiker one way itu ada titik-titik lubang di tengahnya, di stikernya. Jadi stiker one way itu biasanya diletakkan di kaca. Nah, umumnya diletakkan di bagian belakang kaca mobil. Tujuannya adalah menyampaikan sebuah iklan atau informasi sama seperti yang lain, tapi kita tempelkan di bagian kaca. Nah, stiker one way ini akan terlihat dari luar, tapi tidak terlihat dari dalam. Jadi dari dalam, orang di dalam mobil ini masih bisa melihat keluar, sedangkan orang dari luar mobil ini tidak bisa melihat ke dalam. Jadi tujuannya adalah membuat iklan di belakang mobilnya. Seperti ini contohnya. Nah, jadi penggunaan stiker vinyl dan one way itu adalah untuk biasanya ditempelkan di mobil untuk membuat iklan atau informasi tertentu. Nah, jadi itu beberapa contoh produk-produk yang dapat dihasilkan oleh mesin plotter. Untuk pertemuan berikutnya akan Bapak contohkan cara membuat salah satu dari produk ini. Jadi bagaimana nanti kita membuat salah satu dari produk ini menggunakan aplikasi CorelDRAW atau Photoshop. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kira-kira cukup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.